Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan berupa iman, Islam dan juga nikmat yang lain bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada pengikutnya yang istiqamah di jalannya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian, di dalam kehidupan di dunia tentu manusia banyak memiliki tujuan dan maksud. Ada manusia yang ketika hidup di dunia dia hanya mementingkan apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya saja. Apa yang dia perhatikan selalu bertalian dengan tubuhnya. Bagaimana tubuhnya bisa sehat, bagaimana tubuhnya bisa kuat, bagaimana tubuhnya bisa indah, bagaimana tubuhnya bisa segala macam. Tentu ketika orang berpikir seperti ini, maka sesungguhnya nilai manusia tersebut tidak lebih seperti makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti binatang, di mana tidak ada yang dipikirkan oleh binatang kecuali bagaimana tubuhnya adalah bisa sehat dan seterusnya. Para jemaah sekalian, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, maka sesungguhnya kehidupan di dunia adalah bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang menjadi nilai bahagia, apa yang menjadi nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dan mulia bukan di hadapan orang, bahagia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin bisa mewujudkan nilai bahagia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah dengan kita selalu mewujudkan dan mengupayakan apa yang menjadi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah, kita wujudkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang menjadi keharusan dan kebutuhan pokok kita, sehingga kebutuhan kita dengan ibadah melebihi daripada kebutuhan kita akan sekedar makan dan minum. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada yang bisa menghantarkan manusia kepada bahagia kecuali dengan ibadah tadi. Kita dalam salat selalu membaca surah Al-Fatihah, dan kita selalu mengatakan di antara ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami bermohon pertolongan. Kita mengkhususkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itulah sejatinya apa yang menjadi tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk-makhluk yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan untuk manusia tadi dengan mewujudkan nilai-nilai takwa dan ibadah kepadanya. Para jemaah sekalian, di dalam surah Yunus ayat yang ke-106 dan ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita akan larangannya. Wala tad'u, janganlah engkau berdoa, janganlah engkau beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, di mana apa saja yang engkau ibadahi selain Allah tadi, siapapun dia, apapun dia, kata Allah, ma la yanfa'uk wa la yadurruk, apa yang engkau ibadahi selain Allah tersebut tidak akan bisa mendatangkan manfaat untukmu, tidak akan bisa memberikan kebaikan untukmu, wa la yadurruk, dan tidak pula bisa mendatangkan bahaya untukmu. Isyaratnya apa? Isyaratnya bahwa kebaikan sesungguhnya bersumber dari Allah. Kalaupun ada musibah, maka itu bentuk bagian daripada ujian Allah. Maka dalam kehidupan manusia tidak luput dari dua hal tadi, kebaikan dan keburukan. Kalau kita sadari bahwa siapapun selain Allah yang diibadahi oleh manusia tidak bisa memberikan dua hal tadi, melainkan semua adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang ingin bahagia, hendaklah ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mendatangkan kebaikan Allah, yang bisa menguji kita dengan segala macam ujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berikutnya, fa in fa'alt, jika engkau melakukan itu, jika engkau masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan mereka termasuk orang yang zalim karena sesungguhnya ibadah harusnya ditujukan kepada Allah. Ketika kita meletakkan nilai ibadah kepada selain Allah, maka itulah yang dikatakan zalim. Sehingga kalau kita melihat kepada kisah bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di dalam ayat lanjutannya kata Allah, wa iyamsaskallahu bidur, dan jika Allah memberikan, menyentuhkan kepadamu satu keburukan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkat keburukan dan kemadaratan darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin banyak mengalami
hal-hal yang sulit dalam hidup, maka hendaklah kita selalu bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah, wa yuridka bi khairin, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untukmu satu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak akan karunia Allah tersebut. Para jemaah sekalian, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan wasiatnya kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta wahai Ibnu Abbas, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah yang sesungguhnya adalah bagian daripada nilai ibadah, para ulama menjelaskan makna isti'anah adalah al-i'timadu ala Allah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi', untuk bisa mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Kita ingin sehat, maka bersandarlah kepada Allah. Kita ingin harta, bersandarlah kepada Allah. Kita ingin segala kebaikan dunia, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaf'il madar, kita pun juga dalam berupaya untuk menghindari segala bentuk-bentuk yang bahaya dari diri kita, maka hendaknya kita pun juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita di dalam hidup bersandar kepada diri kita, dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan benda kita. Tidak. Karena siapapun kita adalah lemah. Orang tidak bisa sehat hanya mengandalkan kepada makan yang sehat dan minum yang sehat dengan vitamin obat yang sehat. Tidak. Orang untuk bisa terhindar dari keburukan tidak hanya sekedar karena dia hebat A dan B. Tidak. Semua itu adalah kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di lanjutan ayatnya, yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah bisa memberikan ujian kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian, maka hendaknya dalam kehidupan kita jangan lupa kita untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan lupa kita untuk selalu menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam doanya yang sering kita baca dalam zikir di pagi hari ataupun zikir di sore hari, dengan ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku bermohon segala bantuan. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau menjadikan aku dan kita semua bersandar kepada diri kita semata-mata, walaupun sekejap mata. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita untuk selalu bisa kita mengisi hidup kita dengan mewujudkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, sehingga dengannya kebahagiaan dan kemuliaan bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah tadi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami bermohon pertolongan. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya al-isti'anah, permohonan bantuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah, kemudian juga menyebutkan isti'anah yang sesungguhnya dia bagian daripada nilai ibadah. Kata beliau mengisyaratkan banyak hal. Yang pertama adalah bahwa tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang punya tubuh yang sehat, punya kemampuan dan segalanya. Namun apa yang menjadi panggilan Allah untuk mendatangi sholat berjamaah tidak bisa dia lakukan untuk melangkahkan kakinya ke masjid tadi kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya penyebutan adalah isti'anah setelah kalimat ibadah dalam ayat tadi, di antara maknanya bahwa sesungguhnya apa saja dari kebaikan yang kita bisa wujudkan, sesungguhnya itu bisa terwujud adalah dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, penyebutan ibadah dan isti'anah mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang akan menuju kepada akhirat tadi tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan selalu kita mewujudkan nilai-nilai ibadah dan mewujudkan nilai isti'anah hanya kepada Allah. Di mana tadi kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah dalam mendatangkan segala kebaikan dan manfaat untuk kita, sebagaimana kita tidak menggantungkan untuk kita bisa terhindar dari segala macam keburukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul pun mengajarkan kepada kita di antara zikir setelah salat dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau sudah menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi. Tidak ada siapapun yang memiliki kekuasaan, kehebatan, memberikan manfaat kepada kita. Minkal jaddu, dari Engkaulah sesungguhnya Allah segala kekuatan dan kehebatan tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berkata Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan dunia kita, dalam kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, untuk kita bisa selalu meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya itulah yang menjadi nilai dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia dinilai di hadapan Allah melainkan dengan iman, takwa, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.